Saat masih menjadi seorang pemain sepak bola, Gary Neville banyak melakukan hal berbau kontroversi. Salah satunya adalah ketika Neville melepaskan sebuah ciuman mesra ke rekan satu timnya, Paul Scholes. Sebagai informasi, Neville pernah terkena denda sebesar 10.000 pound sterling karena melakukan selebrasi yang liar di depan fans tamu Liverpool di Old Trafford. Selebrasi tersebut ia lakukan setelah Rio Ferdinand mencetak gol kemenangan tepatnya pada tahun 2006. Kemudian pada 2010, Neville kembali melakukan selebrasi kontroversial kala merayakan gol yang dicetak oleh Paul Scholes pada menit akhir saat Manchester United melawan Manchester City. Tepatnya pada 17 April 2010, dua pemain Manchester United yaitu Gary Neville dan Paul Scholes berciuman di tengah hijaunya rumput Etihad Stadium. Kejadian tersebut membuat publik terheran-heran dengan tingkah dua jebolan Class of 92 tersebut. Manchester United sedang tertinggal 4 poin dari Chelsea dalam perburuan gelar juara Premier League musim 2009-2010. Salah satu cara untuk membuka peluang mereka meraih gelar saat itu adalah dengan mengalahkan Manchester City di kandangnya. Peluang tersebut terbuka cukup lebar karena Chelsea saat itu kalah 2-1 dari Tottenham Hotspur. Namun, Manchester City saat itu sudah berbeda dibanding dengan musim sebelumnya. Mereka sudah memasuki era kepemimpinan Sheikh Mansour dan memiliki pemain-pemain berkualitas seperti Emmanuel Adebayor, Craig Bellamy, Nigel de Jong dan mantan pemain United Carlos Tevez. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh United dengan skor 1-0 melalui tandukan Paul Scholes yang memanfaatkan umpan silang dari Patrick Evra pada menit terakhir. Setan Merah pada akhirnya sukses memperpendek jarak dengan The Blues menjadi 1 poin. Namun, sorotan penikmat sepak bola saat itu sedikit teralihkan dengan apa yang terjadi sesaat setelah Scholes mencetak gol. Setelah Gary Neville memeluk rekan satu timnya tersebut, secara tiba-tiba ia memberikan sebuah ciuman ke bibir Paul Scholes. Tentu saja, hal tersebut sangat mengejutkan karena biasanya seorang pesepak bola akan memberikan ciuman di kening atau di pipi. Selepas kejadian tersebut, banyak yang bertanya-tanya apakah Gary Neville juga Paul Scholes adalah penyuka sesama jenis. Pertanyaan tersebut terasa sangat wajar karena baik Gary Neville maupun Paul Scholes saat itu sudah memiliki pasangan dan telah memiliki anak. Namun, Gary kemudian mengungkapkan jika ia tidak bisa mengontrol emosinya karena baru mengalahkan rival sekota mereka Manchester City. Melawan Manchester City dan Liverpool, saya tidak bisa untuk mengontrol emosi saya. Jika kami mencetak gol di menit-menit akhir, kami akan melakukan hal-hal yang bodoh seperti mencium Paul Scholes. Teman-teman saya juga mengatakan kalau mereka akan melakukan hal yang sama persis jika mereka bisa mendapatkan kemenangan seperti itu. Reaksi Scholes saat itu juga biasa saja. Ia juga memiliki pendapat serupa dengan Gary Neville. Jika sebuah kesebelasan meraih poin penuh pada menit-menit akhir, maka perayaan apapun sah-sah saja untuk dilakukan. Ciuman di bibir dari Neville layak dilakukan kapan saja jika menang menghadapi tim seperti Manchester City. Selain Gary Neville dan Paul Scholes, tercatat ada beberapa pesepak bola yang pernah merayakan gol dengan ciuman di bibir. Legenda sepak bola Diego Maradona juga pernah melakukan hal tersebut. Pada tahun 1995, ia berjanji akan memberikan ciuman kepada Claudio Caniggia jika ia sukses mencetak gol. Selain itu, Steven Gerrard dan Xabi Alonso juga pernah melakukannya ketika mereka sukses membawa Liverpool menjadi juara Liga Champions 2004-2005. Mega bintang Juventus Cristiano Ronaldo juga pernah mencium bibir rekan satu timnya Paulo Dybala. Entah disengaja atau tidak, Ronaldo mencium bibir Dybala yang memberikan umpan kepada dirinya saat berhadapan dengan Parma.